Sebelum menyaksikan video ini lebih lanjut, silakan subscribe lebih dulu dan tekan tombol lonceng untuk menantikan video-video kami yang lainnya. Subscribe kalian sangat membantu perkembangan dari channel ini. Oke, shalom, selamat siang. Bagaimana kabar semua? Dan pada saat ini saya Yeskantalia Dada akan mencoba mewawancarai seorang mantan narapidana yang menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, dalam pribadinya ia mendapat sebuah hukuman 14 tahun penjara dan mendapat ancaman hukuman mati dikarenakan ia terlibat dalam kasus eksekusi Tibo yang terjadi di Poso. Nah, tetapi ia mendapat hukuman selama 8 tahun penjara. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung ke narasumber bersama dengan saya, Saudara Habib Mogi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menceritakan bagaimana kesaksian hidup saya, dan sudah disampaikan tadi oleh pembawa acara bahwa bagaimana kehidupan latar belakang sebelum saya masuk di sekolah tinggi teologi Internasional Manado. Dan ini perjalanan yang cukup panjang. Mungkin kalau menceritakan semuanya tidak cukup waktunya pada kesempatan kali ini. Ada satu peristiwa yang mungkin banyak orang yang sudah mendengarkan bagaimana kerusuhan Poso, dan juga setelah kerusuhan Poso tahun 2000, di mana ada 3 orang yang dituduh sebagai pimpinan kerusuhan pada waktu itu, Bapak Tibo, Marimus, Domingus, dan 3 tahun sebelum mereka menjalani hukuman di Lapas Petobo, dan kemudian diskusi. Dan hal itu yang menyebabkan masyarakat di Poso tidak setuju dengan eksekusi itu, bukan karena eksekusi matinya, tetapi karena aparat kepolisian memperlakukan tidak adil. Bagaimana mereka memperlakukan tidak adil? Bukan hanya langsung eksekusi mati, tetapi dianiaya karena banyak luka memar di tubuhnya, sehingga itu yang memancing masyarakat di sana tidak setuju dengan eksekusi itu. Sehingga pada waktu itu kami yang anak-anak muda yang ada di Poso tentunya membela beliau, karena beliau bukan orang Poso, tetapi kenapa mereka membela orang Poso. Jadi itu yang membuat kami sangat marah, sehingga pada beberapa malam setelah kejadian itu teman-teman ada sekitar 17 orang atau lebih menghadang sebuah mobil yang dari Ampana menuju Makassar, sehingga kedua penumpang dan sopir itu kami aniaya sampai mati. Lalu setelah itu kami juga, karena peristiwa itu menghilangkan nyawa seorang, tentunya berhadapan dengan kepolisian, dan para kepolisian mencari pelakunya dan mendapatkan 17 orang itu, dan termasuk saya yang ditangkap, kemudian disidang dibawa di Polda Metro Jaya karena kasusnya dikaitkan dengan undang-undang atau pasal teroris, sehingga kami harus berada di satu undang-undang yang sebenarnya bukan kasus teroris, tetapi karena alasan peristiwa itu berada di daerah rusuh, sehingga kami dikaitkan dengan kasus kerusuhan dan kasus teroris. Dan itu yang sebenarnya kami tidak setuju. Kenapa kasus kami adalah kriminal murni, kriminal biasa, kok kenapa dikaitkan dengan undang-undang teroris? Nah, itu yang menyebabkan kami dan saya dan teman-teman harus diancam hukuman mati. Dan setelah kami divonis, juga ada pembelaan dari pengacara, kami divonis 14 tahun penjara 2 orang, dan 10 orang 12 tahun, dan 5 orang 8 tahun. Dan puji Tuhan, setelah berada di penjara juga banyak hal-hal yang kami
dapatkan, boleh merenungkan firman Tuhan, boleh belajar walaupun dalam situasi yang memang kami sudah melakukan kesalahan. Ya, kemudian dari ditahan di Polda Palu juga selama 4 bulan di sana karena situasi yang kurang aman di Palu, karena peristiwa itu juga terjadi kerusuhan di Kota Poso. Ada beberapa orang yang ditangkap karena kasus teroris dan memang mereka adalah teroris asli, dan kami harus dipindahkan di Polda Metro Jaya, disidang di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan di sana selama kurang lebih 7 bulan kami berada di Polda Metro Jaya. Kemudian divonis di sana. Setelah kami divonis, beberapa pertimbangan dari aparat kepolisian, kami harus dikembalikan di Sulawesi Tengah, dan ada beberapa lapas menjadi pertimbangan, salah satunya lapas Palu, lapas Ampana, juga lapas Luwu, karena pertimbangan mereka lebih aman lagi kalau di lapas Luwu, sehingga kami minta juga di sana dipindahkan di lapas Luwu. Dan saya dan teman-teman 17 orang berada di lapas Luwu selama 8 tahun, yang sebenarnya 14 tahun kami harus menjalani hukuman itu, tetapi puji Tuhan karena ada potongan hukuman yang disebut juga pembebasan bersyarat, juga ada revisi potongan hukuman, dan revisi itu didapatkan pada hari-hari raya, hari Natal, juga pada perayaan 17 Agustus. Jadi kami boleh menjalani hukuman di sana selama 8 tahun di sana. Banyak hal yang kami dapatkan, juga ada pelayanan-pelayanan kerohanian, ada hamba-hamba Tuhan yang datang melayani setiap hari Selasa, juga ibadah Minggu, hari Kamis, juga hari Sabtu kami boleh belajar firman Tuhan di sana. Oke, baik, kita sudah mendengarkan tadi latar belakang bagaimana perjalanan kehidupan yang dialami oleh saudara Hati Kemogi atas kejadian dari di Poso ketika eksekusi Tibo. Dan pada saat ini saya akan menanyakan lagi bagaimana saudara Hati Kemogi dapat masuk di sekolah tinggi teologi dan memutuskan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, pertanyaan yang sangat menarik sekali untuk bagaimana sampai saya bisa masuk di sekolah teologi ini. Ya, ketika saya masuk di Polda Palu, jadi di sana saya menemukan apa tujuan hidup saya. Saya ini sudah melakukan kesalahan. Lantas apakah saya masih diberikan Tuhan untuk bertobat? Ketika saya bertobat, apa yang saya harus lakukan? Jadi pertanyaan itu yang sering saya tanyakan ketika saya bertemu hamba Tuhan, karena dari Palu juga ada beberapa hamba Tuhan yang melayani di sana. Kemudian di lapas Luwu juga, waktu kami berada di Polda Metro Jaya juga banyak hamba Tuhan yang datang. Saya selalu bertanya kepada mereka, bagaimana cara orang untuk bertobat? Karena ketika saya sudah menyesali perbuatan saya sudah berdoa kepada Tuhan, kenapa masih ada rasa bersalah tidak pernah hilang? Ya, walaupun dalam pandangan orang tentang dosa itu, kalau manusia memandang dosa, ada dosa besar, ada dosa kecil, tetapi di hadapan Tuhan dosa besar, dosa kecil tetap dosa. Jadi tidak ada pelanggaran yang kelihatan oh ini tidak layak manusia ini karena dosanya terlalu besar. Mungkin membunuh, dosanya terlalu besar, tidak layak. Tetapi di hadapan Tuhan dosa besar, dosa kecil tetap dihukum, masuk neraka. Dan itu yang ketika saya mendengarkan penjelasan dari seorang hamba Tuhan yang beliau melayani di gereja Kita Penugrah, dan waktu itu beliau melayani di lapas Luwu, dan beliau menjelaskan tentang dosa, tentang keselamatan. Di situ saya tertarik sekali dengan penjelasan Bapak tersebut, hamba Tuhan tersebut, sehingga saya memutuskan
untuk mau sekolah di sekolah yang beliau sudah tempuh, sehingga beliau bisa menjelaskan kepada saya tentang keselamatan, tentang pengampunan, tentang pengurusan, sehingga saya katakan kepada beliau, Pak, kalau saya sudah bebas dari lembaga, saya akan melanjutkan studi saya di sekolahnya Bapak. Nah, sehingga ketika saya bebas selama 8 tahun itu saya menjalani hukuman di lembaga, saya bebas, saya hubungi beliau. Saya bilang, Pak, bagaimana kalau saya sekolah di sekolahnya Bapak, di sekolah yang Bapak sudah tempuh itu. Dan beliau katakan, kalau kamu siap, tetapi sebelumnya kamu harus benar-benar berkomitmen, kamu melayani Tuhan, kamu sungguh-sungguh. Saya akan berusaha untuk supaya kamu bisa sekolah di sana. Saya akan mencari donasi untuk kamu bisa sekolah di sana. Saya bilang. Tapi beliau katakan, tapi sekolah itu tidak terlalu bagus gedungnya. Saya katakan kepada beliau, saya bukan mencari sekolah yang bagus gedungnya, tetapi yang saya mencari sekolah yang memiliki pemahaman teologi yang bagus, yang pemahaman Alkitabiah, itu yang saya cari. Sehingga saya bersyukur pada tahun 2016 ketika saya bebas dari lembaga 2016-nya saya memutuskan untuk sekolah di sekolah teologi yang dimana pada saat ini saya berada. Ya, itu yang saya boleh saksikan bagaimana Tuhan membawa saya sampai pada saat ini di sekolah teologi. Ya, itulah yang merupakan latar belakang bagaimana saudara Hafid dapat datang di bersekolah, memutuskan untuk lanjut menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, kita bisa lihat bahwa saudara Hafid pada saat ini berada di Sekolah Tinggi Teologi Anderson Manado dalam proses di semester akhirnya, yaitu semester 8, dan dalam proses penyusunan skripsi. Saya berharap bahwa saudara Hafid dapat selesai di sekolah ini dan menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan lebih heran lagi dan lebih luar biasa. Dan pada saat ini saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa yang menjadi harapan dari saudara Hafid ketika ia selesai di Sekolah Tinggi Teologi Anderson Manado? Ya, ini pertanyaan yang sangat menantang bagi saya, karena banyak orang yang sekolah di teologi hanya karena mencari gelar, mencari pendetanya. Tetapi ketika saya berada di sekolah teologi ini, ketika saya belajar, banyak hamba Tuhan yang dosen-dosen yang mengajarkan kepada saya, ada hal yang di luar dugaan saya ketika saya masuk di Sekolah Tinggi Teologi Anderson Manado. Salah satunya bukan hanya mencari gelar, tetapi bagaimana menyampaikan Injil kepada orang yang di luar sana yang belum mengenal tentang Injil keselamatan. Karena ketika saya berada di lembaga juga, hamba Tuhan tersebut mengajarkan kepada saya bagaimana keselamatan itu yang satu hal yang tidak pernah saya dapatkan ketika saya berada di luar, ketika saya belum bertemu dengan hamba Tuhan tersebut. Dan itu yang menjadi pergumulan saya kok sudah diselamatkan. Tuhan tidak melihat latar belakang saya, Tuhan tidak melihat masa lalu saya, tetapi Tuhan melihat saya pada hari ini, apa yang saya lakukan. Dan ketika saya mengerti tentang keselamatan yang Tuhan berikan, anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan ketika Yesus mati di atas kayu salib, Dia sudah menebus saya satu kali untuk selamanya, dan saya sudah hidup di dalam Tuhan. Itu menjadi kegelisahan saya. Banyak saudara-saudara saya yang belum memahami tentang keselamatan itu. Bahkan teman-teman saya, bahkan orang di luar sana. Apa gunanya saya sekolah teologi? Apa gunanya saya belajar firman Tuhan? Lantas hanya saya dapatkan sendiri, hanya saya simpan kebenaran itu. Kenapa saya tidak bagikan kepada orang lain? Dan itu menjadi kerinduan saya ketika saya sudah selesai melaksanakan atau menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Anderson Manado. Saya ingin
bangun komunitas di mana orang-orang percaya, persekutuan orang-orang percaya di dalam Tuhan yang boleh menyampaikan juga Injil kepada orang lain. Itu menjadi kerinduan saya ketika saya keluar dari tempat ini. Nah, tentunya ada satu persekutuan di Gereja Alkitab Anugerah yang juga menjadi pusat dari sekolah ini. Tentunya itu yang memotivasi saya sampai pada saat ini boleh menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Anderson Manado. Saya juga memiliki kerinduan bagaimana pelayanan di gereja ini supaya berkembang. Ini menjadi kerinduan saya untuk saat ini. Jadi itulah yang merupakan harapan dari saudara Hatip Tumogi, ia ingin menjadi seorang hamba Tuhan yang dapat mengembangkan pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Dan pada saat ini saya ingin menanyakan satu hal atau pertanyaan terakhir, apa yang menjadi pesan dari saudara Hatip kepada semua orang, terutama kepada para kaum muda saat ini? Ya, saya berpikir ini hal yang sangat penting untuk menjadi pelajaran dengan apa yang saya sudah alami, peristiwa masa lalu saya. Yang pertama, tentunya saya ingin menyampaikan satu hal kepada apalagi teman-teman banyak yang mengalami peristiwa atau kasus yang sebenarnya bukan dia pelakunya, tetapi dia harus mengalami peristiwa itu. Seperti banyak teman-teman ketika saya bertemu di lembaga, mereka harus mengalami hukuman itu, menjalani hukuman itu, sebenarnya bukan mereka pelakunya. Dan saya mau katakan ada satu rencana Tuhan ketika kita mengalami peristiwa yang pahit sekalipun. Jangan kita melihat, tidak adil, pemerintah tidak adil, atau Tuhan tidak adil, kenapa saya harus mengalami peristiwa itu. Saya mau katakan hal itu, bahwa apapun masalah yang kita alami, satu hal yang perlu kita tahu bahwa Tuhan memiliki rancangan yang indah bagi kita. Dan bagi kaum muda, ini ketika kami juga berada di Polda Metro Jaya, ada hamba Tuhan yang meminta bagaimana memotivasi kaum muda yang ada di sana. Sehingga saya katakan kepada mereka, apalagi kaum muda yang suka pergaulan bebas, mabuk-mabukan, minuman keras, sehingga saya katakan berhentilah, karena hal itu bukan hanya merusak diri kita, tetapi akan merusak orang lain, akan merugikan orang lain. Sehingga saya katakan berhentilah melakukan hal-hal yang tidak membangun orang lain, karena pengalaman yang kami sudah hadapi dengan peristiwa yang yang saya dan teman-teman saya pernah menjalani itu karena minuman keras, mabuk-mabukan, sehingga kami harus berhadapan dengan aparat hukum atau pihak hukum. Sehingga saya mau katakan pada saat ini kita tinggalkan hal-hal yang merugikan orang lain. Yang bagi kaum muda, apalagi orang-orang percaya, saya rindu bukan hanya orang-orang yang pernah mengalami masalah hidup yang berat mau melayani Tuhan, tetapi gunakanlah masa muda kalian untuk melayani Tuhan. Apalagi masih banyak kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan nanti sudah tua baru mau melayani Tuhan, atau sudah sakit-sakit baru mau melayani Tuhan. Gunakan waktu muda untuk melayani Tuhan. Isilah masa muda untuk melayani Tuhan. Itu hal yang sangat baik dilakukan oleh kaum muda, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Melayani Tuhan itu sangat indah. Nah, ini yang saya rasa ini sangat penting bagi kita kaum muda untuk melayani Tuhan, karena Sekolah Tinggi Teologi Anderson Manado membuka penerimaan mahasiswa baru. Alangkah baiknya bagi kaum muda yang memiliki kerinduan untuk sekolah, untuk belajar Alkitab, untuk menjadi hamba Tuhan, Sekolah Tinggi Teologi Anderson Manado membuka pendaftaran untuk belajar melayani Tuhan di sekolah ini, seperti kami yang ada di tempat ini. Saya rasa itu yang sangat penting untuk saya sampaikan kepada kaum muda dan juga bagi saudara-saudara yang ada di luar sana. Oke, demikianlah hasil dari
wawancara kita bersama dengan seorang mantan narapidana yang diubahkan oleh Tuhan menjadi seorang pelayan Tuhan yang akan dipakai dalam pelayanannya. Dan saya berharap bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik buat kita, menjadikan kita menjadi berguna ketika kita mendapat apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun sebelum itu, jangan lupa like, share, and subscribe, dan tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video kami yang selanjutnya. Namun sebelum itu, shalom, selamat